Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'du. Jamaah sekalian, kembali satu hadis terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar ana sampaikan. Kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, dan Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, dan Al-Imam Al-Haythami di dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Hadisnya cukup panjang, berasal dari seorang sahabi bernama Jabir bin Abdullah, dan karena panjang saya tidak akan bacakan semua, tetapi intinya adalah bahwa hadis ini berisi tentang komitmen para sahabat yang tentu menjadi generasi pertama dari umat ini, dan loyalitas mereka adalah tidak perlu diragukan karena mereka rela dengan penuh kesadaran untuk mengorbankan baik yang murah sampai dengan termahal di dunia ini, harta mereka, bahkan nyawa mereka siapkan untuk membela Allah, membela Rasulullah, dan membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah dibuktikan dengan apa yang disebut dengan bai'ah. Di dalam hadis ini sebenarnya ada komitmen yang isinya adalah mereka benar-benar siap untuk memenangkan Islam, yuzhirunal Islam, sehingga mereka adalah orang-orang yang menjadi bagian terdepan di dalam pembelaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada harga, dan harganya adalah di sini disampaikan bahwa mereka berhak memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Katanya fa akhadha alaina wa syarata wa yu'tina ala dzalika al jannah. Ya, bersyarat, dan syaratnya apa? Adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada siapa saja yang berbaiat ini dengan surga. Ya, jadi surga itu tidak murah. Caranya bagaimana? Caranya adalah mereka punya komitmen untuk menjual apa yang mereka miliki sampai yang termahal sekalipun, yaitu nyawa. Yang penting mereka diberi balasan oleh Allah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Apa komitmen yang mereka ikrarkan secara bahkan massal, ya, secara kolektif, ya, bahwa jika Allah akan memberikan surga kepada mereka, maka mereka akan jual apa yang mereka miliki. Apa? Kata Rasulullah SAW, tubayu'uni ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasali. Kalian berbaiat kepadaku agar kalian mendengar terhadap apa yang menjadi kata-kataku, wa ta'ah, dan kalian taat terhadap apa saja yang menjadi perintahku. Apakah kalian dalam keadaan bergairah ataukah kalian berada dalam keadaan malas? Kalau katanya adalah sam'an wa ta'ah, maka kalian harus siap dengan mengatakan sami'na wa ta'na terhadap apa saja yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, siap. Kedua, wa an-nafaqati fil usri wal yusri. Yang kedua adalah mereka siap mengorbankan harta yang mereka miliki, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah. Kalau bahasa kita, apakah kalian siap untuk mengorbankan harta-harta kalian dalam keadaan susah maupun senang di jalan Allah SWT? Kata mereka, siap.
Kemudian yang ketiga, kata Rasul, wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ketiga adalah kata Rasul, apakah kalian siap? Ya, kalau dibahasakan kita, kalian kalau ingin mendapatkan surga Allah, kalian lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Setiap apa saja yang diajarkan oleh syariat, dipuji oleh syariat, dijanjikan kebaikan oleh Allah dan Rasulnya, dia adalah ma'ruf. Setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang diancam hukuman dunia dan akhirat, dan itu adalah disebut dengan mungkar. Mereka siap melakukan itu. Berikutnya, wa antaqulu fillahi wa la takhafuna fillahi laumata laim. Mereka siap berkata benar dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela akibat perkataan yang dia sampaikan. Mungkin kita berdakwah, mungkin kita mengajak orang, mungkin kita melakukan sesuatu yang itu adalah memang perintah Allah, tetapi mereka tidak suka dengan sikap kita itu. Mungkin dikata-katain, mungkin dicela, mungkin diolok-olok, mungkin dituduh ini dan dituduh itu. Mereka harus mengatakan siap, karena mereka tahu kalau mereka istiqomah akan Allah berikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa antan suruni fatamnauni idza qadimtu alaikum mimma tamnauna minhu anfusakum wa azwajakum wa abnaakum. Kata Rasul, dan kalian harus siap wahai para sahabat untuk menolong aku, untuk menghalangi aku, melindungi aku jika aku besok datang ke Madinah, dan kalian bela aku itu seperti kalian membela diri kalian, seperti kalian membela istri kalian, seperti kalian membela anak kalian. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian satu mendengar dan taat, kalau kalian berinfak di jalan Allah, kalau kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar, kalau kalian berkata benar dan tidak takut dengan celaan orang yang mencela, kalau kalian menolong Rasulullah SAW, falakum al jannah, maka berarti kalian berhak untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, semua mereka berbaiat, dan ini yang disebut dengan baiatul aqabah yang kedua. Sebagai bentuk komitmen para sahabat, kemari wahai Rasul, engkau di Mekah 13 tahun diganggu oleh orang-orang musyrikin, pindahlah ke negeri kami, ke Madinah. Kami akan tolong dan bela Anda seperti kami bela anak, keluarga, harta dan jiwa-jiwa kami. Karena itu, sebelum itu Rasulullah SAW membaiat mereka terlebih dahulu, dan setelah mereka punya kesanggupan dan komitmen, baru berikutnya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jamaah sekalian yang ingin ana garis bawahi, karena kita sedang membahas amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka ini yang perlu digaris bawahi. Ternyata amar ma'ruf dan nahi mungkar kalau kita kerjakan, dia adalah bagian dari jembatan kita menuju memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kita hendaknya bergairah untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga negeri kita menjadi barokah, negeri kita menjadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan justru diturunkan berbagai azab, sehingga kita hari ini merasakan apa yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala tegur kepada kita sekalian, agar kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwa berbagai kemungkaran di negeri kita ini adalah tidak sedikit sudah muncul, sudah merajalela, bahkan akan mendominasi. Dari mulai sekuler mengatakan bahwa seperti sholat 5 waktu itu adalah urusan pribadi, sehingga kita terbiasa bahwa kalau ada orang yang tidak sholat, udah urusan masing-masing lah. Padahal dia adalah bukan urusan pribadi, dia adalah urusan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lihat urusan riba. Riba itu terkutuk, tetapi kemudian dijuluki dengan bunga, padahal bunga itu adalah indah. Bayangkan, sesuatu yang terkutuk dikesankannya adalah sesuatu yang indah. Belum lagi zina, belum lagi LGBT, dan seterusnya, sampai kepada bisa jadi komunis. Kalau gul kehendak mereka, maka bisa jadi
akan terjadi sesuatu yang akan menjadi penyesalan kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Demikian mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita harus serap daripada hadis ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pada kita taufik dan hidayah sehingga selalu istiqamah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.